Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allihimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ftahli futuhal arifin waja'al a'mali khalisatan li wajhikal karim warhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ilahi anta maqsudi wa ridho kamatlubi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Pujian miliknya Allah, salawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita, uswah kita, teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah untuk pagi menjelang siang ini Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita sempat, Allah berikan kita selamat. Di balik itu semuanya Allah masih menghidupkan kita. Walaupun toh barangkali tidak sehat-sehat amat, tapi bisa datang dan kita bisa invest kebaikan, kita nambah poin kebaikan, itu adalah karunia yang sangat besar. Kita kasih sehat ya syukur, kasih sakit ya tetap syukur. Syukurnya apa? Kita sadar kalau kita itu memang tidak hebat, sadar kalau kita itu hambanya Allah, sadar kalau kita itu lemah, sadar kalau kita itu ternyata diri kita sendiri pun kita itu cuma ngakui ikut punya, tapi jaga tidak bisa juga. Buktinya kalau dibikin sakit juga tidak bisa apa-apa. Mohon kita kan, ya Allah, kalau Engkau hidupkan aku, maka jadikanlah aku tiap hari tambah kebaikan. Dan betapa nikmatnya hidup itu, Masya Allah. Salah satunya Allah menyampaikan dalam surat Sajadah ayat yang ke-13 ya. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Kalau kamu tahu nanti bagaimana kelakuan orang-orang yang dia tidak baik, banyak maksiat, banyak dosa, nakisu ru'usim inda rabbihim, dia itu berdiri, dia itu menghadap Tuhan mereka dalam kondisi tersyukur. Dan dia mengatakan, ya Tuhan kami, Rabbana, sesungguhnya kami. Apa? Sami'na. Kami telah mendengar. Kami telah melihat. Wa absorna. Dulu waktu kami di dunia itu sudah dengar, kami sudah melihat. Ya Allah, farji'na, kembalikanlah kami ya Allah. Nah, ini
Menyesalnya orang sudah mati tapi tidak mungkin dia melakukan amal soleh. Nanti apa dia ngomong? Na'mal solihan inna mungkin. Saya akan berbuat amal yang soleh ya Allah, dan saya akan menjadi orang yakin. Tapi tidak mungkin, kamu sudah mati. Dalam surat Munafikun juga sama dibahas. Fasaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, bahwa aku ditunda matinya. Nanti sedikit aja nanti aku akan berbuat kebaikan. Kalau di situ gitu, fasaddaqa, saya akan bersedekah. Dan saya termasuk orang-orang yang soleh. Tidak mungkin juga. Makanya ini sekali lagi kondisi kita bahasanya pincang, terseok-seok, ya, dalam kondisi tidak cocok, dalam kondisi tidak prima, udah lakukan aja. Kalau bahasanya kan kita sebagai santri Hidayatullah, taat tanpa sambat, patuh tanpa ngeluh, siap tanpa tapi, tanpa nanti. Coba. Berat Pak, tidak masalah. Tidak cocok Pak, tidak masalah. Pak Amin diceritani istrinya apa enggak itu, makanya di bawah standar, bukan di bawah meja, di bawah standar ala santri Pak. Dan itu latihan kita sabar, bagian daripada sabar. Dan saya di rumah itu makan blab gara-gara di training kuwi Pak. Ya panitia saya ngomong ini makan apa adanya, kan siap kita taat tanpa sambat, patuh tanpa ngeluh. Itu prakteknya itu Pak. Kita ngikuti proses yang ada, subhanallah. Tak kalah susah payah kamu, capek-capek kamu di jalan Allah, Allah bayar yang mereka tidak merasakan bayaran itu. Dan hati-hati kalau kita maksiat, kita juga harus bayar. Ya, bayar itu artinya apa? Mohon maaf, Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seseorang, ya saya dengan anak-anak gersang, saya dengan istri hubungan juga ndak, yes, hambar gitu loh, makan juga ndak menikmati. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tanya, apa istri kamu sakit? Enggak. Istri kamu ada masalah? Enggak. Kemudian Imam Syafi'i tanya, apakah kamu sering maksiat? Sembunyi-sembunyi, yang seolah-olah memang teman kamu tidak tahu, tapi Allah sangat perhatikan. Dia mengatakan, iya Syekh, dah itulah kamu harus bayar. Kalau kamu sering melakukan kemaksiatan, walaupun toh sembunyi-sembunyi, itu bahasanya kamu melakukan kehalalan, kamu melakukan taat kepada Allah itu berat. Hubungan kamu dengan Allah itu retak. Ya karena kamu hijab dengan maksiat, seolah-olah orang lain tidak bisa, tidak tahu. Sama tak kala kita memaksakan ketaatan dan kita berat di dalam ketaatan. Masya Allah, betul, dibalik susah payah kamu makan tidak enak, tidur cuma sebentar, kamu dibentak-bentak, kalau salah dihukum, nulis laporan Pak, saya kan sudah diakui paralegal 4 folio, padahal saya itu tidak bisa nulis, tanda tangan aja saya itu kacau. Kemarin nulis 4 folio itu, Masya Allah, enak aja. Kan ada somasi, surat kuasa, kronologis, terus berita acara, dan seterusnya kan suruh buat itu. Dan yang saya rasakan, belajar tak kala kondisi kita terseok-seok, kondisi kita itu sakit, kondisi kita itu berat, dan itu menuju jalan Allah, itu Allah hendak melipat gandakan kemuliaannya kepada kalian. Ini pengalaman yang saya rasakan, tentunya dengan proses belajar yang panjang ya. Kenapa sih kita itu kecewa? Kenapa sih kita itu jengkel? Kenapa sih kita itu maunya marah-marah? Kenapa sih sepertinya kita tidak ridho dengan kehidupan? Itu kuncinya 2. Kuncinya 2. 1, gara-gara kita itu tidak dapat apa-apa. Ora oleh apa-apa, jenenge ngono Pak Barun. Ya Pak, misal jenengan nanti renungkan.
Jadi Pak Warno, penyebab kita itu kecewa, putus asa, jengkel, sepertinya dari itu cuma dua. Satu, mergo ora oleh apa-apa. Sing nomor loro, ora direken sapa. Satu, udah dapat apa-apa. Saya sudah capek-capek, sudah begini begitu, ternyata tidak dapat apa. Ternyata cuma dapat sedikit. Atau bahasanya, saya ini masa tidak direken, masa saya itu tidak dipedulikan, mesti itu ukuran. Itu penyebab kita itu kecewa. Jangankan kita, sahabatnya Rasulullah waktu perang Uhud, itu kan dipesan nih, kamu taat di bukit Rumat, ya, Rumat itu panah. Kamu tetap memanah di sini dan jangan bergeser dari tempat ini kecuali saya komando. Dan itu sukses, pasukan itu menang. Tapi tak kalah dia banyak manai dan banyak musuh yang kalang kabut kabur. Ternyata teman-teman yang di bawah itu sama ngambil rampasan perang. Yang di atas ini 50 Pak, yang bertahan 5. Coba, itu yang perintah langsung Rasulullah. Coba. Ternyata berat, kenapa? Tak kalah, saya kok di atas tidak dapat apa-apa ya. Teman saya yang di bawah dapat banyak ya. Wah, ini kalau tidak ikut rebutan tidak dapat, saya turun Pak, ini 45 orang. Sing 5 udah teriak-teriak, bukankah kita di sini diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga bukit ini, tapi lainnya sudah tidak peduli karena apa? Ngejar apa-apa, rampasan perang. Ini setingkat sahabatnya Rasulullah, apalagi kita. Tapi tak kalah kita sudah tahu ilmunya kayak gini, bisa ngerem Pak. Ya Allah, iya. Padahal masalah apa-apa itu lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kepunyaan Allah apa-apa. Kamu hakikatnya tidak punya apa-apa. Miliknya Allah. Lu kok kamu ingin punya apa-apa? Padahal tadi saya sampaikan, boro-boro kita mikir istri, mikir anak, kita mikir diri kita sendiri aja tidak bisa. Kita itu boro-boro kok mikir punya apa-apa. Kita diri kita sendiri tidak bisa miliki. Makanya bahasanya apa? Itu kepunyaan Allah. Loh, kalau kita nyadari kayak gitu apa sih? Kalau kita dapat memang dititipi. Kalau tidak dapat tetap kamu dijamin kehidupan kamu oleh Allah. Jadi kita tidak akan kemerungsung bahasa Jawanya. Ya Allah. Tidak mungkin kau akan telantarkan kami. Tapi namanya orang kan mesti jamaah malahu wa'ad dadah. Ngumpulkan hartanya dan dihitung-hitung terus. Karena apa? Dia menganggap bahwasanya harta yang dia miliki akan mengekalkan dalam hidupnya. Itu fitrah kita sebagai manusia. Tapi kalau kita sudah tahu teorinya kayak gini kan, oh iya ya. Ya wajar. Bahasane nek saiki kowe kerja siap. Bebas siap. Terus yang penting NPWP-nya jelas. Nomor piro, wani piro, Pak. Itu NPWP, Pak. Nomor rekeningnya piro, terus wani piro, bayar ini piro. Jangan ini NPWP. NPWP piye? Nomor piro, wani piro. Walaupun itu dibuat ya tetap dibuat supaya ada standar. Tapi jangan dijadikan tujuan. Terus kemudian sopo-sopo. Tadi saya sampaikan sopo-sopo. Kita ini Masya Allah, kemarin saya sakit Pak, sudah sakit pinggang kayak gini. Ini saya cerita sederhana tapi ini memang saya rasakan. Jadi saya sakit pinggang kemarin itu, sekarang juga masih tapi tidak seberapa. Saya itu pengen sambel Pak, kan sederhana, sambel bajak. Ngerti sambel bajak nggak? Yo klik gua YouTube sambel bajak, enak. Dan saya bisa membuat ini. Cuma aku kan ustadz,
pembina, murabi, bapak, suami, sering ngangoni anaknya kayak duit bojone ya. Pengen sambel kan. Nih, itu sambel. Istri saya langsung kontak orang kampung yang jamaah pengajian itu yang belanja, so istri saya tidak bisa belanja. Habis itu belanjanya sudah lengkap, ada tomat, ada lombok kecil, lombok besar, lombok hijau, ada macam-macam bumbunya sambal bacak itu. Terus saya ngomong sama anak saya, nak, Abi pengen sambal bacak dibuatkan. Anak saya, ya Bi, ya gue iso. Awan yo ora digawe, sore yo ora digawe, sisuke maneh ora digawe. Dongkol Pak sudah Pak. Tambah kenceng Pak. Kenapa? Saya kumat. Aku ini bapakmu. Aku ini abi kamu yang biayai kamu. Kamu tak suruh kok ndak nurut. Coba kumat Pak. Aku ngasih uang kamu. Kumat akunya Pak. Sakit Pak. Merintah anak saya yang kedua yang laki-laki yang kuliah itu. Loh, abinya buatkan jabi. Sedino ora digawe nomane Pak, tambah kenceng Pak. Ya. Iki nek diterusno terus-terus iso mati gara-gara sambel Pak misal. Jengkel satu gara-gara kita tidak dianggap siapa-siapa. Yang kedua pengen sambel ora oleh opo itu Pak. Jangan berharap apa-apa, jangan bergantung kepada siapa-siapa. Praktek, ternyata aku bergantung karo anak. Namun kok anak, wong biasa ngekek duit anak. Orang dilakoni, ya Allah. Sesek Pak. Gua sampean Pak Baru lah, ngono Pak Baru aja ya. Inggo pengalaman Pak Orno cerita. Sampean ngomong bojo ra gelem ya ngono wis nyeprot dhewe. Nyeprot telur malah Bu, ceprot telur. Nyeprot kesel. Kumat sampean ngene tambah. Ya, nyeprot dhewe, sing penting telur ayam aja telur dhewe. Ini yo jelas ya. Iso sampean ra gelem satu jangkele nyeprot telur dhewe yo jangan. Saya akhirnya buat sendiri Pak, dan buat 1 jam jadi. Mari Pak ini. Ya Allah ora kenceng. Jadi kenceng tadi satu, tidak dapat apa-apa, ora oleh sambel baru. Yang kedua, ngokon anak ora dituruti, jengkel. Bener gak? Hidup itu gara-gara kita ingin dianggap siapa-siapa, tak kalah kita berbuat supaya dapat apa-apa. Padahal kalau kita itu ingin dikatakan siapa-siapa, kita itu sombong. Kelakuannya seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun itu akhirnya mengangkat dirinya, ana rabbukumul a'la. Aku loh sing biayai awakmu. Saya yang ngurusi kamu. Saya yang bina kamu. Saya yang ngarahkan kamu. Saya yang bantu kamu. Umat kan? Umat apa? Umat aku. Padahal kalau kita itu baca surat Al-Alaq tadi saya baca, kamu itu siapa? Bodoh. Kamu itu siapa? Makhluk. Kamu itu siapa? Diciptakan oleh Allah. Kamu itu siapa? Kamu itu dari air yang hina. Masa depan kamu itu bangkai. Sekarang itu kamu WC yang berjalan. Oh, mau bangga apa? Kok aku kalau udah aku. Baik. Jadi ya ini teman-teman supaya kita semua tadi saya cerita, saya akhirnya buat sambal sendiri itu. Wah, ternyata tidak ada 1 jam Pak Baru. Alat sudah lengkap semuanya. Sambal wis mateng, tinggal ngicipi. Hati saya jengkel, masih jengkel. Padahal saya sudah istighfar, saya sudah mohon sama Allah, ya Allah. Sambal mau jadi Pak, jengkel. Hati kok stop. Jengkelnya gini, tapi masih belum ngomong. Aku wis gawe susah. Awas, ora oleh makan. Wah, kok diancam ngono. Tapi ora ngomong Pak, misal mati. Astagfirullah ya Allah, wa udzubika min syarri ma sana'tu ya Allah. Walek menatiku ya Allah. Wis sadar gelem gawe sambel kok anake diancam. Awas kok ndak melok mangan. Kalah karo pitik oh ya. Pitik kuwi nodol cacing, kuwi anake songo ditung tuk 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 diteluk
Lho kok warung mangan sambel anake ora oleh mangan apa iki karo pitik. Astagfirullahaladzim. Ngono Pak Barun carane belajar ya Allah. Tolong teman Ustaz saya astagfirullah. Wis anakku tetep oleh mangan senajan ra melu gawe. Sambel tak lebokno kamar. Nggo jowo terkadang digawe kucing. Lho anak saya pulang kuliah. Kan capek lapar. Mek sego nyiduk sambel, umine sing ngomong, "Lho, nek mek sambel aja akeh-akeh. Abine nek gawe angel-angel kowe dikokon gawe ora gelem mek sambel akeh-akeh." Anak wis sido mangan. Bojoku tak seneni mimi. Hatiku apa ngomong ngono ora sido kok mbok terusno. Kok aja ngono lho. Aja ditiru. Ustaz. Siapa aku senang Pak Barun Saleh ketemu pelajarannya. Terkadang obat yang Allah kirimkan, obat yang kamu gunakan itu bisa menjadikan kamu sakit. Tapi ada yang sakit itu Allah jadikan untuk kamu, bisa menjadikan kamu tambah sehat. Ucapannya Imam Ali Karamallahu wajhah, itu Pak Warno ucapan rumus gitu. Jadi terkadang obat yang kita konsumsi bisa menjadikan kita sakit, tapi sakit yang kita rasakan bisa kamu menjadikan sehat. Jadi sehatnya Pak Barun. Ya artinya ya sudahlah. Memang Allah buat skenario, tapi yang penting ketemu pelajarannya itu. Dan saya ketemu. Kalau saya guyu-guyu tok, kenapa? Ya dia tidak mungkin merasa saya marahi juga enggak. Makanya tadi ya, dua hidup itu kita marah, kita jengkel, kecewa gara-gara pengen opo-opo, pengen dianggap sopo-sopo. Padahal asli kita itu tidak punya apa-apa, dan asli kita itu bukan siapa. Kemarin sudah kita bahas kan masalah Sayyidul Istighfar itu. Yang dibahas apa? Allah semuanya dibesarkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'mati alayya wa bulaka bidambi baru firli 10 Pak. 8-nya itu muji Allah, yang ke-9 ngomong ya Allah, aku ya akeh dosa ya Allah. 10 ya. Tidak ada apa-apanya. Yang dipuja Allah semua, jangan pernah memuja dirinya. Kita itu kan maunya kayak gitu lah ini. Tadi saya sampaikan gagal kita untuk beralah-alah. 3 poin ini pasti senantiasa nanti beriringan dalam hidup kita. Dan Allah itu kirimkan. Cuma bagaimana kita itu membaca ayat-ayat Allah di balik ini semuanya. Pertama, kalau kita itu lagi sedih, kita banyak masalah, kita banyak cobaan, kita dapat musibah, orang sekitar kita kok meninggalkan kita, senang apa susah Pak Misal? Susah. Kita lagi banyak masalah, kocok-kocok lagi ada. Gimana? Susah. Nah, itulah akibatnya. Menurut Pak Barun gimana? Kita ditinggal kayak gitu, senang apa susah? Nek sampai seneng tak takoi sebab apa, nek susah ku manusiawi. Sampai langsung bergabung melu susah. Gimana Pak Barun? Oh, anu satu ya nang bener ya salah. Sebutnya ini digunakan sambil nanti apa dasarnya itu kita kupas. Pak Tri gimana kira-kira, Mas Tri? Ya, susah sih. Oh, susah. Enggak, itu manusiawi. Itu aku enggak nyalakan sombong dok, bener. Oh ya pada bayi ya mau ya. Susah juga ya. Kelas. Iya. Susah tapi di kelas. No, ya tapi kan perlu ilmu nih, nggak ngerti ilmu nih kan orang ajar. Kedua, tak kala kita banyak masalah, kita ada musibah, banyak orang datang pada kita. Seneng nggak? Otomatis seneng merasa ditakoi. Seneng. Dan itu manusia. Yang ketiga, hidup kita itu dibikin susah orang, dikerjai orang. Dan memang bener-bener kelihatan ngerjai. Kita senang apa susah? Susah juga. Ngaji ini telu Pak sing susah loro. Padahal telu ku seneng kabeh, Pak.
Baik. Yang pertama itu tadi. Kenapa kita itu kok tetap bahagia padahal tak kala kita masalah, banyak persoalan, banyak musibah, teman sekitar kita kok meninggalkan kita. Itu Allah mendidik kita supaya kita itu hidup ojo gadulan sopo-sopo, kecuali gadulan karo Gusti Allah. Itu Pak belajar. Artinya apa? Nilai tauhidnya itu dikuatkan. Wa ila rabbika farghab. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami berharap. Allahus Somad, hanya kepada Engkau ya Allah aku bergantung. Makanya Allah jadikan orang sekitar kamu ditarik oleh Allah supaya kamu ragandulan wong. Jadi supaya kita bertauhid yang gitu, Pak. Dulu kan pernah dibahas ojo genuman, ojo biasakan bergantung karo wong. Man asa bi makhlukin dzalla. Kalau kamu bergantung pada makhluk mesti kamu kecewa. Termasuk kalau bojomu coba gandulin teman-teman. Lho nek cek urip yo durusi sing apik cek urip. Ya disayangi, kita tanggung jawab, dikasih maisa, iya tanggung jawab kita. Tapi aja arep-arep. Ya tadi lho Pak Warno, termasuk anak padha ae. Kok gue sambel ora gelem nek. Aku lagi loro butuh kan gitu toh, Pak. Tambah bocah-bocah lunga kabeh. Tapi nek pedhok, bagus. Ora nurut tambah bagus. Anakku tambah penangis kan aku. Ora nurut bagus. Api jengkel ndak. Aja ngomong kamu. Jaluk ora kaya awas ya tak kei dhuwit lah. Wong tuwa model ngono mbok dipecat jadi orang tua aja. Senangnya mergo dia dapat sesuatu dari anak. Jangan. Tahu ya? Rasulullah itu pernah bergantung betul tak kala dia lagi puncak-puncaknya ibadah, puncak-puncaknya dakwah, ternyata Abu Thalib ya dan istrinya Khadijah dipanggil oleh Allah supaya ragandulan wong. Dan itulah akhirnya Rasulullah ditarik oleh Allah dengan Isra Mi'raj. Baik, satu itu tadi ya. Supaya hidup kita hanya bergantung kepada Allah, mempraktekkan Allahus Somad. Mempraktekkan wa ila rabbika farghab. Mempraktekkan wa ilaina turja'unal umur. Segala persoalan kamu kembalikan pada aku. Ila rabbika muntahaha. Kamu persoalan kamu kembalikan kepada Allah beres dan Allah yang urus. Supaya apa hidup kita itu wafiru ilallah. Supaya kita itu akhirnya lari ya Allah, memang harapanku hanya pada Engkau ya. Aku kecewa. Iya. Allah lagi. Baik, kemudian yang kedua, ingat-ingat tadi apa? Kita ada masalah, ada musibah, banyak persoalan. Teman-teman kita meninggalkan kita. Bagus. Lah kok bagus tadi rumusnya? Tidak mungkin kita ngerasani, ngerti saya lagi gini ternyata tidak datang. Dia tidak datang kepada kamu, dia masalahnya lebih berat. Kan kita harus kayak gitu, dia lebih berat yang tidak bisa datang. Kok kita sudut? Baik, kemudian yang kedua, tak kala kita ada masalah, kita musibah, didatangi orang. Nah, tadi ini tidak usah dibahas soalnya sampean pun senang. Tapi ini saya jelaskan, senangnya jangan senang kepada orang itu, jangan. Senangnya itu senang sama Allah. Ya Allah, Engkau kirimkan hamba-hamba Engkau yang ikhlas ya Allah. Ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah, ngirim hamba-hambanya untuk dikirim kepada kita. Jadi Allahnya kita dulukan tetap, bukan orang ini, bukan. Jadi suatu saat ada banjir. Dan tak kala ada banjir ini, seorang ini ibadahnya bagus, khusyuk, doa, ya Allah, lindungilah aku dari banjir ya Allah. Selamatkanlah aku dari petaka ini ya Allah. Sampai segini, datang lagi tim SAR. Ayo Pak, ini banjir semakin besar, ayo ikut. Enggak, saya ini ibadahnya baik, saya tidak pernah maksiat. Saya sholat malam jalan, kena laporan mesti tak coreng hitam terus. Saking banyaknya saya ibadah, pasti saya dijamin oleh Allah. Saya tidak butuh kamu. Tim SAR ya, balik mana? Tapi tim SAR tugas tetap dilakukan. Udah gini-gini. Berapa menit lagi datang lagi soal ngerti Bapak Iskele lebih bisa. Tim SAR balik lagi. Hau.
pakai bahasa Inggris lah. Help kan gitu. Help kan bahasa Inggris ya. Sing dimintai help cari kamus, help. Oh minta tolong datang lah. Help gerak cepat. Help golek kamus. Maksudnya apa ya help? HELP. Oh minta tolong, ditolong wis mati lah. Wong golek kamus saya suwe. Sudah tangannya gini-gini, pakai gaya dada sudah. Datang lagi tim SAR, udah Pak sampai terakhir ya tak angkat ya. Berjudul, ndak saya udah yakin sama Allah. Ayo wes Pak, mati. Ternyata besok dia ngadap Allah itu protes Pak. Ya Allah, engkau ini bagaimana? Aku lagi banjir. Aku sudah yakin berdoa engkau sampai akhirnya aku mati. Ternyata engkau tidak nolong aku. Allah juga ngomong, wahai manusia, kasih sayangku itu lebih besar daripada murkaku. Ampunanku itu lebih besar daripada dosa kamu. Aku sudah ngirim orang tim SAR itu. Kok kamu nyalahkan aku? Itu hamba aku saya kirimkan untuk kamu gitu. Cuma aku shock. Hebat nanti bisa. Nah, ini Pak kiriman dari Allah. Itu yang kita pegang. Tadi otomatis ya ada orang yang bantu dan itu Allah yang ngirim. Allah yang tetap kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita itu meyakini bahwasanya kita itu susah dibikin orang, susah gara-gara uang, susah gara-gara makanan, itu menunjukkan bahwasanya tauhid kita itu tidak benar. Bolak-balik itu bahas tauhid karena semuanya Allah. Ini dia masalah gara-gara dia. Dia orang maksudnya. Kamu tuh bikin masalah terus dengan saya. Masya Allah. Namanya makhluk itu cuma dua. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Illa bi'idznillah. Tetap Allahnya kan yang diutamakan. Loh kok dia ada keyakinan susah dibikin orang itu gimana? Padahal kalau kita zikir Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak ya Allah kalau engkau memberi. Tidak ada yang bisa memberi kalau engkau menolak. Mutlak kekuasaan ada di tangan engkau. Loh kok kita bisa disusahkan orang itu? Makanya Rasulullah sangat paham. Rasulullah dilempari batu disusahkan oleh orang Taif. Malaikat Jibril aja marah. Kurang ajar ya Rasulullah. Dia aja tidak mau ya sudahlah. Kenapa anak-anak kecil dikerahkan untuk melempari batu? Jadi ini sopo malaikat terjengkel-jengkel juga Pak ternyata. Ya Rasulullah kalau engkau izinkan, saya akan merintahkan malaikat yang jaga gunung. Malaikat Jibril kan koordinator ya. Pengurus DPP ya. Bukan bagian wilayah juga, bagian DPP. Akan saya perintahkan malaikat yang jaga gunung untuk melemparkan gunung ini kepada orang Taif. Rasulullah apa? Ya malaikat Jibril, kalau saat ini belum bisa, barangkali besok. Kalau besoknya tidak bisa, nanti biar anaknya. Kalau anaknya tidak bisa, biar cucu-cucunya. Sampai kayak gitu. Dan ternyata sekarang Rasulullah doakan, ya Allah berilah hidayah kepada mereka. Sesungguhnya innahum qaumun la yafqahun atau la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk mereka ya Allah. Dia melakukan gitu karena dia tidak paham ya Rasul. Ya Allah. Dia tidak tahu ya Allah. Berilah dia petunjuk. Makanya sekarang banyak orang tua itu banyak jadi ulama besar. Ini doanya Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Subhanallah. Jadi tidak ada orang yang bisa menyusahkan kita atau mengangkat derajat kita. Salah satu janji Allah, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tentunya plus dia punya ilmu. Ilmu itu dengan catatan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf, binasiratul mustaqim. Langsung kita doa kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil oleh Allah, yang masih bisa bersyukur karena dikaruniai sehat,
Begitu juga termasuk saudara kita yang supaya diberi kesabaran oleh Allah dalam menghadapi musibah, salah satunya sakit atau saudara kita yang dianjur itu salah satu. Ila diniyah niyatus sholihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi nikmatika wa la yu'abu laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma aslih lana fi dinina alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'asina wa aslih lana akhirati lana allati fiha ma'adina wa ja'alil hayatan ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan lana fi kulli syarrin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muqimas shalah Rabbana waj'alna muqimas shalah Rabbana waj'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir Allahumma ighfir Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum wa jalil jannata maswahum. Allahumma la tahrim ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ighfir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.